Selamat datang di spesial horor, tempat di mana setiap cerita punya teror yang nyata. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tidak lagi dikenali sebagai rumah sakit. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendela tinggi berdebu, dan sebagian kaca pecah menyisakan lubang hitam menganga. Pagar besinya berkarat, rantainya tergantung longgar seolah sudah lama tidak disentuh. Rumah sakit itu sudah berhenti beroperasi bertahun-tahun lalu. Namun warga sekitar masih sering berbisik tentangnya. "Kalau malam, jangan lewat situ," ujar seorang pedagang warung suatu sore. "Kenapa, Bu?" tanya pembelinya. "Masih ada yang jaga, tapi bukan satpam." Konon, bangunan itu dahulu menjadi tempat perawatan korban perang. Banyak yang datang dalam kondisi mengenaskan. Tidak sedikit yang tidak pernah kembali pulang. Dan tidak semua yang meninggal benar-benar pergi. Beberapa tahun sebelum ditutup, gangguan mulai sering terjadi. Seorang perawat malam bernama Sinta masih mengingat jelas kejadian itu. Malam itu, pukul 2:25 dini hari. Bangsal sudah sunyi, hanya suara mesin monitor yang berbunyi pelan. Sinta berjalan menyusuri lorong untuk mengecek ruang rawat kosong di sayap timur. Tap, tap, tap. Ia berhenti. Suara itu bukan dari sepatunya. Itu suara lain, seperti telapak tangan yang menyentuh lantai, perlahan, berirama. Sinta menoleh ke ujung lorong. Ia melihat sesuatu bergerak. Sosok pasien dengan pakaian rumah sakit berdiri di sana. Tubuhnya pucat, wajahnya kosong. Namun, ada yang salah. Bagian bawah tubuhnya tidak ada. Dari pinggang ke bawah hanyalah bayangan gelap yang menyatu dengan lantai. Sosok itu bergerak maju. Bukan berjalan, melainkan menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya. Tap, tap, tap. Sinta membeku. "Pasien mana ini?" bisiknya gemetar. Tidak ada jawaban. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya. Kepalanya terangkat perlahan, matanya hitam, kosong. Lalu terdengar suara serak. "Di mana kakiku?" Lampu lorong berkedip hebat, dan dalam sekejap sosok itu lenyap. Keesokan paginya, Sinta menceritakan kejadian itu pada dokter senior, Dokter Ardi. Dokter Ardi tidak terlihat terkejut. Ia hanya menutup pintu ruangannya pelan. "Kamu lihat dia di sayap timur?" tanyanya pelan. Sinta mengangguk. Ardi terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Dulu, ruang operasi darurat ada di ujung sana." "Operasi darurat?" "Waktu perang, banyak korban datang dengan kondisi parah. Amputasi dilakukan tanpa anestesi memadai. Banyak yang meninggal di meja operasi." Sinta menelan ludah. "Dan ruang itu sekarang?" Ardi menatapnya dalam-dalam. "Dikunci, tidak pernah dibuka lagi." Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Beberapa minggu kemudian, listrik di sayap timur sering bermasalah. Direktur meminta Ardi dan 2 staf mengecek instalasi lama, termasuk di dekat ruang operasi 07. Pintu ruangan itu besar dan berat. Catnya terkelupas, gembok besi tergantung di pegangan. "Serius?
kita mau buka ini?" tanya salah satu staf. Ardi menarik nafas panjang. "Cuma cek kabel, 5 menit selesai." Gembok dibuka. Pintu berderit panjang saat didorong. Ruangan itu gelap dan berbau lembab. Meja operasi tua masih berdiri di tengah ruangan. Lampu sorot besar menggantung di atasnya. Dan di lantai ada bekas noda gelap yang tidak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba, brak, pintu menutup sendiri. Lampu sorot di atas meja operasi menyala mendadak, terang, menyilaukan. Ketiga orang itu membeku di atas meja operasi. Terbaring sesosok tubuh, pasien tanpa kaki. Darah mengalir dari bagian pinggangnya menetes ke lantai. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Mulutnya terbuka. Suara jeritan panjang memenuhi ruangan. "Kembalikan kakiku." Lampu meledak. Ruangan kembali gelap. Saat pintu akhirnya berhasil dibuka dari dalam, meja operasi kosong. Namun lantai basah. Jejak tangan berdarah menyeret diri keluar menuju lorong. Tak lama setelah kejadian itu, rumah sakit resmi ditutup. Bangunan ditinggalkan, alat-alat dipindahkan. Namun, warga sekitar masih sering melihat cahaya menyala di lantai 2 pada malam hari. Dan terkadang, di balik jendela pecah, terlihat sosok pasien berpakaian putih tanpa kaki berdiri di ujung lorong menatap keluar, menunggu seseorang masuk. Beberapa orang yang nekat masuk ke bangunan kosong itu mengaku mendengar suara yang sama. Tap, tap, tap. Seperti tangan yang menyeret tubuh di lantai. Dan bisikan serak yang bergema di sepanjang lorong kosong. "Di mana kakiku?" Kalian sedang mendengarkan sebuah cerita horor di channel spesial horor. Apakah kalian berani mendengarkan sampai akhir? Jalan raya itu membentang panjang, menghubungkan kota demi kota di pesisir utara pulau. Siang hari, truk kontainer, bis antar kota, dan mobil pribadi tidak pernah putus melintas. Namun, ketika malam tiba, wajah jalan itu berubah. Lampu-lampu kendaraan membelah gelap. Angin laut membawa aroma asin bercampur debu. Di beberapa titik, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya garis putih di tengah jalan yang memanjang seperti tidak berujung. Para sopir lama punya kebiasaan yang sama. Jika melewati kilometer tertentu setelah pukul 12 malam, mereka akan membunyikan klakson pendek. Bukan untuk kendaraan lain, tapi untuk sesuatu yang tidak terlihat. "Biar aman," kata seorang sopir tua suatu malam di warung pinggir jalan. "Aman dari apa, Pak?" tanya sopir muda yang baru sebulan bekerja. Sopir tua itu hanya tersenyum tipis. "Kalau lihat perempuan berdiri di sendirian di tengah jalan, jangan berhenti." Malam itu, Malik mengemudikan truk logistik sendirian. Muatannya penuh, jadwalnya ketat. Ia harus sampai sebelum subuh. Jam menunjukkan pukul 1:38 dini hari.
Radio di dashboard hanya menangkap suara kresek-kresek. Malik mematikannya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika memasuki ruas jalan yang lebih sepi, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sosok berdiri tepat di garis tengah jalan. Seorang perempuan. Rambut panjangnya tergerai, pakaiannya putih kusam tertiup angin. Ngapain orang berdiri jam segini? Gumam Malik. Ia mengurangi kecepatan. Lampu jauh menyorot tubuh perempuan itu. Perempuan itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak memberi tanda. Malik membunyikan klakson. Tidak ada reaksi. "Mbak, minggir!" teriaknya dari balik kaca. Truk semakin mendekat. Dalam hitungan detik sebelum tabrakan, sosok itu menghilang. Bukan berlari, bukan melompat, hilang begitu saja. Malik menginjak rem mendadak, jantungnya berdegup kencang. Kemana? Ia menoleh ke kaca spion. Kosong. Jalanan sepi. Hanya suara mesin truk yang masih menyala. Namun, tiba-tiba, mesin mati. Semua lampu padam. Gelap. Total. Malik mencoba menyalakan mesin kembali. Tidak ada respon. Ia mencoba lagi. Hanya bunyi kosong. Jangan sekarang, bisiknya panik. Di luar, angin terdengar lebih kencang. Lalu, tok, 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 tok. Ada suara ketukan dari luar kabin. Pelan, dari sisi pintu penumpang. Malik membeku. Siapa? Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dengan nafas tertahan, Malik perlahan menoleh ke jendela samping. Dan di sanalah ia melihatnya. Perempuan itu berdiri tepat di samping pintu. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, matanya kosong. Dan bagian bawah tubuhnya berlumuran tanah merah, seperti baru keluar dari kuburan. Bibirnya bergerak perlahan. Kenapa tidak berhenti? Malik memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Saat ia membuka mata kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Namun mesin truk menyala sendiri. Lampu dashboard kembali hidup. Tanpa berpikir panjang, Malik langsung menginjak pedal gas dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Pagi harinya, di sebuah warung, Malik menceritakan kejadian itu pada supir-supir lain. Seorang pria tua yang duduk di sudut warung ikut menyimak. Kilometer berapa? Tanyanya pelan. Malik menyebutkan lokasinya. Pria tua itu mengangguk pelan. Dulu sebelum jalan dilebarkan, di situ pemakaman lama. Semua terdiam. Waktu proyek, banyak makam dipindah. Tapi tidak semua keluarga tahu. Ada yang tidak sempat dipindahkan dengan layak. Malik menelan ludah. Perempuan. Pria tua itu mengangguk lagi. Katanya ada satu makam perempuan muda yang hilang catatannya. Sejak itu sering ada yang lihat dia berdiri di tengah jalan, seolah mencari sesuatu. Mencari apa? Tanya salah satu sopir. Pria tua itu menatap lurus ke arah jalan raya yang mulai rame. Atau mungkin menunggu seseorang berhenti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Malik kembali melewati jalur yang sama. Ia mencoba bersikap biasa. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 2:07 dan ia memasuki kilometer yang sama, radio menyala sendiri.
padahal sebelumnya mati. Terdengar suara perempuan berbisik pelan di antara suara statis. "Berhenti." Malik mematikan radio cepat-cepat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dan di kejauhan ia kembali melihat sosok itu berdiri di garis putih tengah jalan. Diam, tidak bergerak. Kali ini Malik tidak mengurangi kecepatan. Ia membunyikan klakson panjang dan memejamkan mata sesaat saat melewatinya. Saat membuka mata, jalanan kosong. Namun di kaca spion, perempuan itu kini duduk di bak belakang truknya, menatap lurus ke arahnya, tersenyum tipis. Hingga kini, para sopir malam masih membicarakan sosok perempuan di garis tengah. Ada yang melihatnya, ada yang mesinnya mati mendadak, ada pula yang tidak pernah kembali setelah berhenti untuk menolong perempuan sendirian di jalan. Dan di beberapa titik jalan yang gelap tanpa penerangan, jika kamu berkendara sendirian setelah tengah malam dan melihat seseorang berdiri tepat di garis putih, ingat satu hal, tidak semua yang menunggu di jalan raya ingin diselamatkan. Selamat datang di spesial horor, tempat di mana kisah gelap menemukan pendengarnya. Pastikan kalian siap sebelum kita mulai. Di tengah kota yang ramai, berdiri sebuah gedung tua berarsitektur megah. Jendelanya tinggi, pintunya banyak, lorong-lorongnya panjang seperti tidak berujung. Bangunan peninggalan masa kolonial itu kini menjadi tempat wisata sekaligus lokasi berbagai acara. Siang hari gedung itu tampak indah dan berwibawa. Namun saat sore menjelang malam, suasananya berubah. Udara terasa lebih dingin di dalam. Langkah kaki menggema lebih lama. Dan entah mengapa, banyak pengunjung mengaku merasa diperhatikan. Meski begitu, rasa penasaran justru membuat orang semakin ingin datang, termasuk seorang pria bernama Arga. Arga datang bersama rekan-rekannya untuk menghadiri sebuah pameran di dalam gedung tersebut. Ia memang menyukai bangunan tua dan sering memotret arsitektur klasik. Sebelum masuk, ia berhenti di depan pintu utama. "Fotoin aku dong, 5 kali ya. Sudutnya jangan berubah," katanya pada temannya. "Kenapa 5? Biar ada pilihan terbaik," jawab Arga sambil tertawa kecil. Klik, 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 klik. 5 foto diambil dengan posisi dan sudut yang sama. Tidak ada yang aneh saat itu. Mereka masuk, berkeliling, lalu pulang tanpa kejadian mencurigakan. Namun, saat pertama kali melangkah ke lorong utama, Arga sempat berhenti. "Kenapa?" tanya temannya. "Entah, rasanya seperti ada yang berdiri di belakang," jawabnya pelan. Temannya hanya tersenyum. Gedung tua, pasti vibe-nya beda. Arga mengangguk mencoba mengabaikan perasaannya. Beberapa hari kemudian, Arga memindahkan hasil foto ke komputer kantornya. Ia membuka satu persatu. Foto pertama, normal. Foto kedua, normal. Foto ketiga, normal. Foto keempat, normal. Saat membuka foto kelima, kursor mouse berhenti bergerak. Apa itu? Di belakangnya, di antara pintu-pintu besar, terlihat 2 bayangan samar. Bentuknya seperti siluet manusia, lebih gelap dari bayangan biasa. Padahal, saat foto diambil, halaman depan gedung itu kosong.
Sini sebentar, panggil Arga pada rekannya. Rekannya mendekat dan menatap layar. Itu editan, bukan file asli. Mereka membandingkan dengan 4 foto sebelumnya. Sudut sama, cahaya sama, posisi sama. Namun, hanya di foto kelima, 2 siluet itu muncul. Dan yang lebih aneh lagi, di foto itu, kepala Arga sedikit miring ke kiri, seolah sedang menoleh pada seseorang, padahal ia tidak ingat melakukan itu. Karena penasaran, Arga mencetak foto tersebut dan kembali ke gedung itu beberapa hari kemudian. Ia menemui penjaga tua yang sudah lama bekerja di sana. "Pak, boleh lihat ini?" tanyanya sambil menyerahkan foto. Penjaga itu menatap lama tanpa ekspresi terkejut. "Kamu ambil foto di depan pintu utama?" "Iya, Pak." "Berapa kali jebret?" 5 kali, Pak." Penjaga itu mengangguk pelan. "Kadang tidak semua yang ada di sini terlihat mata." Arga menelan ludah. "Maksudnya, Pak? Tempat ini menyimpan banyak cerita lama. Tidak semua berakhir baik. Ada yang tertinggal." Arga menunjuk bayangan di foto. "Ini apa, Pak?" Penjaga itu menjawab pelan, hampir berbisik. "Yang ikut berdiri di belakangmu." Suasana lorong terasa lebih dingin. "Kenapa cuma di 1 foto?" Penjaga itu tersenyum tipis. "Mungkin di 4 foto pertama mereka belum mendekat." Sejak hari itu, Arga mulai merasa tidak nyaman saat sendirian. Suatu malam, ia terbangun tepat pukul 2:14. Kamar gelap. Namun ia merasa ada yang berdiri di sudut ruangan. Ia menyalakan lampu, kosong. Keesokan harinya, ia membuka kembali file foto kelima. Tangannya gemetar. Bayangan itu kini tampak lebih jelas. Bukan hanya 2, 3. 1 siluet berdiri sangat dekat di belakang bahunya. Wajahnya samar, seolah hampir menempel di sisi kepala Arga. Ini tidak mungkin," bisiknya. Ia membuka file asli yang belum diedit. Sama, bayangan itu benar-benar bertambah. Ia memperbesar bagian wajahnya sendiri. Matanya tidak melihat kamera. Matanya menatap ke samping, ke arah sesuatu. Karena takut, Arga memutuskan menghapus foto itu. Ia mengosongkan folder, menghapus dari recycle bin, selesai. Beberapa hari kemudian, saat membuka galeri untuk mencari foto lain, foto kelima muncul kembali. Namun, kini hanya ada 1 bayangan yang berdiri tepat di belakangnya. Dan pada foto itu, Arga tidak lagi berdiri sendirian. Di sisi kirinya samar terlihat siluet dirinya sendiri dengan kepala menoleh, menatap ke arah kamera. Seolah yang berdiri di depan pintu saat itu bukan hanya dirinya. Selamat datang di spesial horor. Kali ini ada sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu tidur tidak nyenyak. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdiri deretan rumah kontrakan sederhana. Catnya kusam, atapnya seng, dan halaman depannya hanya cukup untuk 1 motor. Salah satu rumah itu sudah lama kosong, sampai akhirnya ditempati oleh Reno.
Reno bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Ia memilih rumah itu karena harganya murah dan lokasinya dekat tempat kerja. Pemilik rumah hanya berkata singkat saat serah terima kunci. "Kalau ada apa-apa, kabari saja ya." "Apa-apa bagaimana, Pak?" tanya Reno sambil tersenyum. Pemilik rumah terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. "Ya, kerusakan, bocor, biasa." Namun, ada nada ragu dalam suaranya. Rumah itu terdiri dari ruang tamu kecil, satu kamar tidur dan dapur sempit di belakang. Di dapur itulah ada satu meja kayu tua dan 2 kursi. Kursinya berat. Jika digeser, bunyinya panjang dan kasar. Suara yang sulit salah dikenali. Malam pertama terasa biasa. Malam kedua juga. Gangguan itu mulai terdengar pada malam ketiga. Pukul 1:56. Reno terbangun karena suara aneh. Seperti kursi kayu diseret perlahan di lantai semen. Ia membuka mata, menahan nafas. Suara itu datang dari dapur. "Ah, tikus kali," gumamnya pelan. Namun, suara itu terdengar jelas. Berhenti. Lalu, bersuara lagi. Seperti seseorang menarik kursi, duduk, lalu menggesernya lagi. Reno bangkit dan membuka pintu kamar. Gelap. Ia menyalakan lampu ruang tengah. Dapur terlihat kosong. Kursi tetap di tempatnya. Ia mendekat, memeriksa. Tidak ada apa-apa. "Perasaan saja," bisiknya. Namun, ketika ia kembali ke kamar dan mematikan lampu, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Gangguan itu terjadi setiap malam. Suara kursi selalu muncul hampir tepat jam 2. Reno mulai sulit tidur. Lingkar hitam terlihat di bawah matanya. Suatu malam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau ada apa-apa, kelarin malam ini." Jam menunjukkan pukul 2:03. Suara itu terdengar lagi. Krek. Lebih keras, lebih jelas. Reno berdiri, kali ini tanpa menyalakan lampu. Ia berjalan pelan menuju dapur. Cahaya bulan masuk melalui ventilasi kecil cukup untuk melihat siluet, dan di sana ada sesuatu duduk di kursi. Bentuknya hitam pekat, lebih gelap dari bayangan manapun. Tubuhnya membungkuk, kepalanya tertunduk. Reno membeku. Itu siapa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. 2 titik merah menyala terbuka di wajahnya. Mata menyala seperti bara api, dan kursi itu bergerak lagi. Krek. Sosok itu berdiri. Tinggi, tidak wajar. Bayangannya memanjang hingga menyentuh kaki Reno. Suara berat, dalam, seperti berasal dari ruangan kosong bergema pelan. "Kamu menempati tempatku." Lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri, dan sosok itu menghilang. Kursi berada tepat di tengah dapur, menghadap ke arah kamar Reno. Pagi harinya, dengan wajah pucat, Reno mendatangi pemilik rumah. "Saya mau tanya, dulu rumah itu pernah dipakai buat apa?" Pemilik rumah terdiam lama. "Kenapa?" "Setiap malam ada suara kursi digeser, dan semalam saya melihat sesuatu." Wajah pemilik rumah berubah tegang. Beberapa detik hening. Akhirnya ia berkata pelan,
beberapa tahun lalu ada penyewa yang melakukan ritual. Ritual? Ritual apa? Pemilik rumah menelan ludah. Pesugihan. Reno terdiam. Mereka sering kumpul malam-malam. Ada sesajen, ada darah hewan. Katanya untuk memanggil penjaga. Penjaga? Penjaga apa? Pemilik rumah menggeleng pelan. Saya juga tidak tahu pasti. Tapi setelah itu usaha mereka memang kayak mendadak. Lalu, suatu malam, tetangga mendengar teriakan. Sejak itu rumah kosong lama. Penyewanya pergi tiba-tiba. Reno merasakan tengkuknya dingin. Penjaga itu masih di sana, Pak? Pemilik rumah tidak menjawab. Reno memutuskan untuk pindah. Namun ia masih harus tinggal 3 malam lagi sebelum menemukan tempat baru. Malam terakhirnya di sana, ia tidak tidur. Ia duduk di kamar dengan lampu menyala. Jam 1:59, sunyi. Jam 2 tepat. Suara kursi kembali terdengar. Namun, kali ini tidak hanya sekali. Seperti beberapa kursi digeser bersamaan. Padahal di dapur hanya ada 2. Reno merasakan lantai sedikit bergetar. Lalu suara berat itu kembali terdengar. Kamu pergi, tapi perjanjian tetap tinggal. Lampu ruang tengah mati. Lampu dapur menyala sendiri. Dari celah pintu kamar, Reno melihat bayangan hitam itu duduk di kursi. Namun kini bukan 1, ada 3. Semua dengan mata merah menyala. Semua menghadap ke arah kamarnya, seolah sedang menunggu ia keluar. Keesokan paginya, tetangga melihat pintu kontrakan terbuka. Barang-barang Reno masih ada, namun Renonya tidak. Di dapur, kursi-kursi tersusun rapi mengelilingi meja, seperti habis dipakai pertemuan. Dan di atas meja, ada 1 kursi kosong menghadap ke arah kamar, seolah masih menunggu 1 lagi untuk duduk. Selamat datang di spesial horor. Matikan lampu, naikkan volume, dan bersiaplah merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Kamar mandi paling ujung. Asrama itu berdiri sejak puluhan tahun lalu. Bangunannya tinggi, berjendela besar dengan kusen kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Cat dindingnya mengelupas, menyisakan warna kusam yang tidak pernah lagi terlihat segar. Lorongnya panjang dan sempit. Lampu-lampu kuning menggantung setiap beberapa meter memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan terlihat lebih panjang dari seharusnya. Di siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Penuh suara tawa, pintu kamar yang dibuka tutup, dan aroma masakan instan dari dapur bersama. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Tepat pukul 12, asrama seperti menahan nafas. "Kamu dengar tidak semalam?" bisik Raka pada temannya Dimas saat mereka duduk di ruang tengah. "Dengar apaan?" "Langkah kaki di lorong jam 2 pagi. Padahal lantai 2 kosong." Dimas tertawa kecil. "Ah, paling juga senior iseng." Raka menggeleng pelan. "Tidak, langkahnya pelan, berat, seperti orang nyeret kaki." Beberapa penghuni lama hanya saling pandang
jika topik itu muncul. Mereka tidak pernah menjelaskan panjang lebar, hanya satu kalimat yang selalu diulang. Kalau sudah lewat tengah malam, jangan ke kamar mandi paling ujung. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Jam menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Sebagian besar penghuni sudah tertidur. Hanya beberapa kamar yang masih menyala karena penghuninya lembur mengerjakan tugas. Di lorong lantai 2 terdengar suara. Tap, tap, tap. Langkah kaki pelan, tidak terburu-buru. Seperti seseorang berjalan menyusuri lorong dengan santai. Namun, ada yang aneh. Setiap langkah terdengar basah, seperti telapak kaki yang baru keluar dari genangan air. Di dalam kamar nomor 214, Arman menghentikan ketikan laptopnya. Ia mendongak. "Itu suara apa?" gumamnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Hening. Lalu, tok tok tok. 3 ketukan pelan. Arman menelan ludah. Ia berdiri perlahan berjalan mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Dengan ragu ia membuka pintu. Lorong kosong. Lampu berkedip 1 kali, 2 kali, lalu stabil kembali. Arman menghela nafas panjang. Perasaanku saja. Ia hendak menutup pintu ketika matanya menangkap sesuatu di lantai lorong. Jejak kaki, basah, mengarah ke kamar mandi paling ujung. Keesokan paginya, Arman menceritakan kejadian itu pada penghuni lama bernama Fikri. Fikri terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kamu melihat jejaknya jelas?" "Iya, basah. Padahal tidak ada yang mandi jam segitu." Fikri menarik nafas pelan. "Dulu ada penghuni lama di sini, cewek, pendiam. Katanya dia sering mengurung diri." Arman menyimak. "Suatu malam, dia ditemukan di kamar mandi paling ujung. Sudah tidak bernyawa. Air kerannya menyala terus. Rambutnya menutupi mukanya." Arman merinding. Sejak itu kamar mandi itu jarang dipakai. Kadang dikunci. "Kadang?" tanya Arman cepat. Fikri menatapnya. "Kadang. Pagi-pagi kuncinya sudah kebuka sendiri." 2 malam setelahnya, listrik sempat padam beberapa menit. Gelap menyelimuti seluruh lantai 2. Arman yang sedang setengah tertidur terbangun karena suara air mengalir. Seperti keran dibuka pelan. Ia melihat jam. Pukul 2:13 dini hari. Suara itu jelas berasal dari ujung lorong. Arman mencoba mengabaikannya, namun suara itu tidak berhenti. Akhirnya, ia membuka pintu. Lorong gelap, hanya cahaya darurat redup di tangga. Suara air masih terdengar. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi paling ujung. Pintunya terbuka sedikit. Mendorongnya perlahan. Ia melihat lampu di dalam menyala redup. Keran wastafel terbuka, air mengalir deras. "Siapa di situ?" suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia mendekat untuk menutup keran. Dan saat ia berdiri tepat di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Wajah pucat, mata lelah. Lalu, sesuatu muncul di belakangnya. Sosok perempuan berdiri diam. Rambut panjangnya basah menutupi hampir seluruh wajah. Gaunnya lembab, meneteskan air ke lantai. Arman membeku. Perlahan, kepala perempuan itu miring ke kanan. Sudutnya tidak wajar.
Lalu terdengar suara lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang terendam air. "Kamu lihat aku." Lampu berkedip keras. Arman berbalik cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menatap cermin, perempuan itu kini berdiri jauh lebih dekat, tepat di belakangnya, dan tangan dingin menyentuh bahunya. Keesokan paginya, penghuni lantai 2 geger. Arman ditemukan pingsan di depan kamar mandi paling ujung. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, padahal lantai kering, tidak ada genangan. Ketika sadar, Arman hanya mengucapkan satu kalimat berulang kali. "Dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian." "Siapa?" tanya Fikri panik. Arman menatap kosong ke arah lorong. Dia masih di cermin. Sejak hari itu, kamar mandi paling ujung dikunci permanen. Namun setiap lewat pukul 2 pagi, suara air tetap terdengar. Dan beberapa penghuni mengaku saat mereka bercermin di kamar mandi lain, pantulan mereka terkadang terlambat bergerak. Seolah ada sosok lain yang berdiri tepat di belakang mereka, menunggu. Jika bulu kudukmu mulai berdiri, jangan menoleh, karena bisa jadi yang berdiri di belakangmu sedang tersenyum. Selamat datang di spesial horor. Gunung itu berdiri megah di perbatasan 2 wilayah. Kabutnya sering turun tanpa peringatan. Pepohonannya lebat, tanahnya lembab, dan anginnya membawa hawa yang berbeda, lebih berat. Banyak orang mendaki untuk mencari matahari terbit, namun sebagian lainnya datang dengan rasa hormat. Karena gunung itu dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kisah-kisah yang beredar turun-temurun. Kalau mendengar ada yang memanggil, jangan dijawab. Pesan seorang porter tua kepada rombongan pendaki muda sebelum mereka memulai perjalanan. "Kalau namanya dipanggil, bagaimana, Pak?" tanya Nanda sambil tertawa kecil. Porter itu menatapnya lama. "Apalagi kalau namamu yang dipanggil?" Rombongan itu terdiri dari 5 orang. Nanda, Iqbal, Rian, Tika, dan Damar. Mereka sudah beberapa kali mendaki gunung lain, merasa cukup berpengalaman. Hari pertama berjalan lancar, namun saat mereka memasuki jalur hutan yang lebih rapat, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 16 lebih 40 menit. Cahaya mulai meredup. Saat mereka beristirahat sejenak, terdengar suara dari arah pepohonan. "Rian." Semua terdiam. Rian mengangkat kepala perlahan. "Itu suara siapa?" Iqbal berdiri, seperti ada yang memanggil. "Rian." Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rian spontan menjawab, "Iya." Tika langsung menepuk lengannya. Jangan dijawab." Suasana hening kembali. Tidak ada langkah kaki, tidak ada gerakan semak, hanya suara angin. "Perasaan saja kali," kata Damar mencoba menenangkan. Namun wajah Rian sudah pucat. "Itu suara perempuan," bisiknya.
seperti nenek-nenek. Malam itu mereka mendirikan tenda lebih cepat. Api unggun menyala kecil, kabut turun semakin tebal. Suhu terasa lebih dingin dari perkiraan. Sekitar pukul 22:13 saat semua hampir tertidur, suara itu kembali terdengar. Nanda. Kali ini jelas dari arah belakang tenda. Nanda menahan nafas. Iqbal berbisik, "Semua diam." Suara langkah terdengar mengitari tenda, pelan seperti kain panjang yang terseret di tanah. Lalu terdengar tawa lirih, tipis, memanjang. Tika menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rian tiba-tiba duduk tegak, matanya kosong. "Tidak sopan," gumamnya pelan. Semua menoleh ke arahnya. "Rian," panggil Damal. Rian tersenyum tipis, namun senyumnya bukan senyum yang mereka kenal. "Kalian datang tanpa izin." Suaranya berubah, lebih berat, lebih tua, bukan suara Rian. Tubuh Rian bergetar hebat, tangannya mencengkram tanah, matanya terpejam tetapi ia berbicara jelas. "Ini tempat kami." Tika menangis. Balik, kita turun saja." Iqbal mencoba menenangkan. "Siapa kamu?" Perlahan, Rian membuka mata. Bagian putih matanya hampir tidak terlihat. "Kalian melewati batas." Angin tiba-tiba berembus kencang. Api unggun padam seketika. Tenda bergoyang keras. Dari luar terdengar suara banyak langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, banyak. Mengelilingi tenda. "Tidak cuma satu," bisik Nanda gemetar. Rian tertawa panjang. "Kami hanya mengingatkan." Lalu tubuhnya ambruk. Sunyi. Semua suara menghilang. Hanya terdengar nafas mereka yang memburu. Menjelang subuh, Rian sadar. Ia kebingungan. "Kok kalian melihatku seperti itu?" Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka memutuskan turun pagi itu juga. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada lagi suara aneh, tidak ada kabut tebal, seolah gunung kembali biasa. Namun, saat mereka hampir mencapai pos awal, porter tua yang kemarin memberi pesan menatap mereka satu persatu. "Kalian mendengar panggilan ya?" Tidak ada yang menjawab. Porter itu mengangguk pelan. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu, ada yang menjaga. Ia menatap Rian lebih lama. "Kamu beruntung, cuma dipinjam sebentar." Rian merinding. Dipinjam?" Porter itu tersenyum tipis. "Kalau tidak dilepas, orang bisa hilang, badannya turun tapi jiwanya tinggal." Hingga kini, banyak pendaki masih mendengar cerita serupa. Nama mereka dipanggil dari hutan, suara tawa di balik kabut, dan kadang seseorang dalam rombongan berubah, berbicara dengan suara asing. Karena di gunung itu ada batas yang tidak terlihat, dan tidak semua yang memanggil dari balik pepohonan adalah manusia.